Siang hari ini izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Nanti dijawab dengan kata cakap di Bapak Ibu. Kenangan dengan makan sangatlah mendalam. Sampai berpikir siang dan malam. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para Bapak Ibu guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sidodadi 1, Bapak SPD MMPD, kepada yang terhormat para rekan guru beserta jajaran staf SDN Sidodadi 1 Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena berkah rahmat dan inayahnya pada siang hari ini kita dapat bertemu serta bertatap pandang dalam acara diseminasi rencana tidak lanjut pembelajaran PJOK di SDN Sidodadi 1 153 Surabaya dengan judul Segar Oltra atau kepanjangannya adalah Sehat Bugar Olahraga Tradisional. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, selanjutnya yakni penyampaian materi, ada sesi tanya jawab, kemudian penutup dan doa. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hajjiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Berlanjut ke acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Khotibul Im. Tapi pantun dulu boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil mencari solusi. Izinkan Pak Khotib memulai diseminasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Kepada Bapak Khotibul Im SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sidodadi 1, Bapak Bambang SPD MMPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sidodadi 1. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka diseminasi rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SDN Sidodadi 1 yang kami angkat yaitu dengan judul Segar Olahraga, yaitu sehat juga olahraga tradisional untuk murid-murid peserta didik SDN Sidodadi 1 153 Surabaya. Selanjutnya yaitu tentang adanya latar belakang, bahwasanya yaitu tujuan pembelajaran itu yaitu pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat, khususnya yaitu peserta didik di sekolah. Menurutnya, mendidik dan mengajar adalah proses untuk menjadikan manusia seutuhnya, dan pendidikan itu sebagai fasilitator dan motivator. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang kedua yaitu menurut Jajar Dewantara, permainan tradisional merupakan hasil budaya yang besar nilainya bagi anak-anak.
Tentunya ini merupakan modal awal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat murid. Yang ketiga yaitu upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional. Ini sesuai dengan aset atau modal di sekitar sekolah. Dan yang keempat yaitu penerapan pendidikan erat, pendidikan kebugaran, dan sport education. Bapak Ibu yang kami hormati, dari latar belakang inilah kami mengangkat jenis-jenis permainan olahraga tradisional yang nantinya akan kami sampaikan pada sesi berikutnya. Tentang puncak program yang pertama, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat rohani. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Pembentukan karakter profil Pancasila. Yang keempat, melestarikan budaya daerah. Tujuan program ini kita nantinya akan memiliki 5 permainan. Nanti akan kita kupas pada yaitu capaian dan harapan. Tentunya kita memiliki pencapaian dan harapan. Di antaranya yaitu satu, dengan mengeksploitasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai sarana kita menebarkan rasa nasionalisme. Yang kedua yaitu dengan kita menggali bakat dan minat murid, kita sebagai pendidik mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dengan arahan dan bimbingan guru, murid mampu bertanggung jawab dan keputusan yang dibuat. Implementasi SEM diharapkan murid mampu memiliki pengalaman serta meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani serta mampu bersosialisasi secara efektif. Yang ketiga, mampu membentuk karakter profil Pancasila yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani serta bernalar kritis. Lanjut. Struktur program dan mitra mengembangkan permainan tradisional dengan penerapan SEM berbasis budaya, aman, menarik, bisa dinikmati semua orang. Yang kedua, berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, siswa yang terlibat di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Namun supaya kegiatan ini bisa berkelanjutan, adik kelasnya yaitu kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar bisa dilibatkan supaya mendapatkan pengalaman, supaya mereka juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar fundamental movement. Lanjut. Aset yang dimiliki, karena sekolah kita yang memiliki aset juga, yaitu diantaranya yang pertama modal manusia, kepala sekolah, ada guru, ada orang tua murid, ada pemika dan ada masyarakat. Yang kedua yaitu modal fisik, sarana prasarana yang mendukung lapangan sekolah, peralatan olahraga, lahan terbuka, dan perpustakaan, termasuk juga UKS. Yang ketiga yaitu modal sosial, yaitu koordinasi dengan masyarakat. Yang keempat modal lingkungan, ada air bersih dan pelayanan pendidikan, dilihat dari umpan balik murid dan orang tua murid. Yang ketiga yaitu berupa isi berstruktur atau bahan menggunakan isi. Lanjut. Kemungkinan, tantangan, dan solusi yang dilaksanakan di lapangan. Yang pertama yaitu adanya cuaca. Saat cuaca buruk, hujan atau panas terik matahari, kegiatan dapat ditunda untuk dilaksanakan rutin mingguan, bisa pindah hari atau bisa dilanjut pada minggu selanjutnya. Begitu juga dengan semester atau tahunan. Yang kedua,
kegiatan sekolah yang bentrok, misalnya dalam keadaan situasi dan kondisi kita akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Kadang ini kadang saya temukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Yang ketiga yaitu kerusakan alat dan bahan ajar modifikasi dengan alat sederhana. Lanjut. Nah, kayak di antara bentuk-bentuk kegiatan yaitu yang sudah kita laksanakan bahkan akan kita kembangkan, salah satunya yaitu ekgram, yaitu apalagi disini kita ekgram dari kelas 5 jam 6, hari Selasa lompat kapan juga kelas 4 dan kelas 3, Rabu lompat tali skipping, kemudian hari Kamis lompat batok untuk kelas 1 dan 2, Jumat lempar kantong bola kecil untuk kelas 3 dan kelas 4. Inilah program yang bisa kita laksanakan nantinya ke depan di SD agar supaya kita semuanya bisa melaksanakan dengan baik dan bisa diterima oleh anak-anak semuanya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan, inilah gambar yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak. Anak-anak masih belum bisa perlu dikata cara bermain ekran, sehingga anak-anak tidak merasa ketakutan. Satu persatu mereka diajari, oh seperti ini caranya melangkah, seperti ini caranya mengangkat tangannya, seperti ini caranya kita melakukan, sehingga mencoba semuanya sehingga mereka nanti akan lebih cinta terhadap ekran. Begitu pula menggunakan yang lompat batok, yaitu dari batok kelapa itu yang diberi tali, kemudian dia jepit dengan antara jempol dengan ujung jari sambil mereka berjalan. Mereka mencoba satu persatu karena apa? Melatih keseimbangan. Kalau di antara mereka nggak imbang, mereka akan jatuh. Maka dicoba, kita dampingi dari samping sehingga mereka berjalan satu persatu mencoba. Selanjutnya yaitu menuju ke ekran ini, semuanya bisa mencoba. Lanjut, apa masih ada yang lain? Terima kasih. Bagaimana? Sudah nggak ada. Coba yang dilihat tadi. Ada lempar bola kecil, kemudian lagi ada lempar tangkap bola ganda, bola kecil tapi dua, semuanya sama-sama untuk melempar. Itulah rencana tidak lanjut PKKP Geopark Spesial 1 yang akan kita laksanakan untuk ke depan, yang belum disampaikan Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Masya Allah sekali ya Bapak Ibu, ternyata di era komputer banyak sekali alat olahraga yang sudah modern ini. Pak Khotib telah mengangkat materi tentang alat permainan yang tradisional yang ternyata ini mampu mendukung dengan kondisi sekolah kita agar anak-anak ini tidak tergerus dengan perkembangan zaman saja, tapi anak-anak juga mengenal ini loh permainan tradisional yang ternyata juga bisa dijadikan alat bantu untuk olahraga. Baik, berlanjut ke acara selanjutnya. Seperti biasa, setelah penyampaian materi, maka sesi selanjutnya yang tanya jawab. Seperti biasa, sebelum lanjut ke acara tanya jawab, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun biar tidak terlalu tegang. Pergi ke taman memetik mawar, bunganya harum sampai ke atap. Materi diseminasi sudah didengar, kini waktunya bertanya jawab. Pagi hari sarapan roti, manis rasanya dengan selai. Silakan tanyakan apa di hati, Pak Khotib siap menjawab dengan santai. Mohon Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Pak, boleh? Ya, Jadi saja ya Pak. Saya ini bisa ya. Terima kasih
Bapak dan Pak Khotib tentunya. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali nih, seperti yang dikatakan Bapak tadi, anak-anak ini memang perlu dikenalkan dengan namanya permainan tradisional, karena di zaman modern sekarang ini anak-anak itu kan tahunya main game online, FF, terus apa itu dan Roblox dan sebagainya. Nah, dengan adanya permainan tradisional ini sangat bagus sekali Pak Khotib buat anak-anak. Tapi yang ingin saya tanyakan ini, kenapa sih Pak Khotib ini harus mengembangkan permainan tradisional sekolah kita? Kenapa kok tidak di sepak bola? Sementara kan kita tahu anak-anak itu anak-anak di sekolah kita ini mayoritas paling senang dengan yang namanya sepak bola. Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya Pak Khotib. Matur nuwun. Pertanyaannya luar biasa sekali. Monggo Pak Khotib bisa dijawab. Alhamdulillah, dari pertanyaan tadi sudah bagus, dua pertanyaan. Yang pertama, anak-anak tidak mengembangkan sepak bola di sekolah karena sekolah kita memiliki lapangan seluas 3 meter kali 20 meter. Itu pun kalau kita akan melakukan kegiatan sepak bola ini, maka yang kita gunakan yaitu bolanya bola plastik, dan juga jumlah pemain bolanya yaitu maksimal 4 orang. Dengan demikian, maka saya angkatlah yang namanya permainan tradisional, yaitu egrang, kemudian terompak papan panjang, terompak batok, lempar tangkap bola kecil, lompat tali. Karena benda ini, permainan ini anak-anak bisa dilakukan di rumah, tidak hanya di sekolah. Ketika anak-anak itu diajari di sekolah, oh caranya main egrang seperti ini, dia akan bangga, dia akan senang, dia akan berlatih di rumahnya. Meskipun dalam tempat yang sempit, mereka akan istiqomah untuk belajar. Inilah budaya yang perlu kita kembangkan di masyarakat, tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat, termasuk terompak batok. Tidak hanya di sekolah hanya pelajaran, tapi di rumah anak-anak juga bisa melakukan sambil tertawa, batok. Ya, itulah kebanggaan dari bangsa Indonesia. Budaya ini tetap kita budayakan dan kita kembangkan. Begitu, Wina, jawabannya. Terima kasih tepuk tangan untuk Wina. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi pertanyaannya luar biasa sekali, langsung mengena. Karena tadi saya yang membuka, maka kita buka dengan Al-Fatihah, maka kita juga harus tutup dengan doa di Bapak Ibu. Kenapa? Agar apapun yang kita lakukan siang hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk semuanya. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya juga akan tutup dengan pantun berikutnya. Sungguh manis buahku ini, habis dimakan sesampah. Kita cukupkan hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Fatia di SPDK dan beliau dipersilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi khususnya sekolah kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Pak Khotib tadi, di mana menyampaikan bahwa di sekolah kita ini minim akan lapangan, mudah-mudahan sekolah kita akan segera terrealisasi untuk pembangunan. Amin. Ilahullah Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.
من الشيطان الرجيم. الحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وتلاميذنا SDN Cidoda satu-satunya menjadi sekolah yang favorit, menjadi sekolah yang mendapatkan segera pembangunan sehingga anak-anakku bisa dapat permainan yang tidak hanya tradisional juga segera seperti yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bayu. Saya adalah guru SDN Sidodadi 1. Saya merupakan teman sejawat dari Bapak Khotibul Imam. Saya tadi merupakan salah satu peserta diseminasi yang dilakukan oleh Pak Khotib. Menurut saya materi diseminasi yang disampaikan Pak Khotib sudah sangat luar biasa sekali. Bagaimana Pak Khotib memperkenalkan kembali permainan-permainan tradisional yang sebenarnya sudah mulai tergusur di era globalisasi revolusi industri 4.0 ini. Dengan adanya perubahan-perubahan yang luar biasa ini, Pak Khotib kembali menampilkan sebuah permainan tradisional secara tidak langsung. Itu ternyata juga mengajari anak-anak bagaimana cara mengolah gerak dasar melalui permainan tradisional. Bahkan Pak Khotib tadi juga mempunyai inovasi yang luar biasa inovasi yang sangat luar biasa dengan menyusun sebuah program di mana program tersebut berisi tentang permainan-permainan tradisional yang sudah terjadwal dan harus dimainkan oleh seluruh siswa karena itu program, otomatis program tersebut juga masuk dalam kurikulum sehingga mau tidak mau permainan tradisional tersebut menjadi sebuah pembelajaran. Jadi ini sebuah menurut saya sebuah inovasi yang luar biasa lagi, kombinasi antara bidang ilmu olahraga, permainan tradisional, mengenal kultur negara Indonesia, sekaligus salah satu upaya untuk mewariskan budaya supaya tidak tenggelam. Saya rasa itu saja. Lanjut terus Pak Khotib. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Julianingsih, guru SDN Sidodadi 1 kelas 6. Saya akan memberikan pendapat tentang diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Bapak Khotibul Imam sebagai guru PJOK di SDN Sidodadi 1. Diseminasi yang diberikan oleh Bapak Khotibul Imam tadi sudah sangat bagus dan menginspirasi guru PJOK yang lain, karena dalam diseminasi tersebut
beliau mengangkat tema tentang permainan tradisional, di mana permainan tradisional ini sudah mulai tergusur untuk anak-anak zaman sekarang, yang dimana mereka lebih mengutamakan permainan games. Nah, permainan tradisional yang diberikan kepada anak-anak di SDN Sidodadi 1 ini sangat bagus. Kenapa? Karena dengan memberikan permainan tradisional, maka ini mulai mengenalkan kembali budaya yang sudah lama hilang. Insya Allah dengan program ini anak-anak akan lebih mengenal berbagai macam permainan tradisional. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.